Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semua dimanapun sahabat berada. Kembali lagi dengan kami mengudara ya, menyapa sahabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan dan dilancarkan rezeki serta usahanya, dimudahkan juga segala aktivitas sahabat semua, serta semoga sahabat semua selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semua, pada kesempatan yang bahagia ini kebetulan saya lagi di tempat kerja kami. Coba memanfaatkan waktu begitu untuk menjawab ataupun mungkin menunaikan apa yang diminta oleh salah satu penonton dalam konten kami tentang pendaftaran taruna pada Politeknik Kelautan dan Perikanan AUP Jakarta. Seperti ini ya, ini dari Mbak Tri Huliani menanyakan tentang apakah bisa dari Riau atau Pekanbaru sana mendaftar ke Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi. Berikutnya dari beliau juga minta tolong dibuatkan cara memilih jurusan di mungkin sekolah-sekolah milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tersebar di beberapa wilayah atau di negara Indonesia seperti itu. Nah sahabat, sebelum saya lanjut, tahukah sahabat mungkin di manakah itu Wakatobi seperti itu? Jadi Wakatobi adalah salah satu kepulauan yang terkenal dengan wisata bawah airnya ya, wisata lautnya dengan bawah airnya tentunya. Yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara seperti itu. Jadi bagi sahabat semua silahkan melakukan traveling karena dari yang kami tahu di sana memiliki spot yang baik ya untuk para wisatawan seperti itu. Nah kembali kepada pertanyaan Mbak Tri Huliani, bisakah beliau yang ada di Pekanbaru bisakah mendaftar ke Akademi Komunitas Kelautan Perikanan Wakatobi. Jadi berdasarkan referensi dan tentunya kemudian saya menanyakan langsung ke admin, meskipun kami juga di brosur bahwa bisa, dan tadi pagi juga kami tanyakan ke adminnya di sana bahwa untuk diketahui oleh sahabat semua ataupun Mbak Tri Huliani bahwa Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi membuka untuk semua pendaftar dari seluruh Indonesia seperti itu. Ini berdasarkan info admin, itu yang pertama. Jadi sahabat Dedi Sitisna semua, perlu mungkin sedikit saja saya sampaikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, kemudian di bawahnya itu ya ada namanya Pusat Pendidikan KP, itu memiliki beberapa perguruan tinggi ataupun sekolah usaha ya, atau sederajat SMA begitu, yang tersebar di beberapa wilayah. Semisal ada Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai di Riau, Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, kemudian Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, Politeknik Ahli Usaha Perikanan di Jakarta, kemudian juga ada Politeknik Kelautan Perikanan Bone, kemudian juga ada Politeknik Kelautan dan Perikanan Ambon ya, dan masih banyak ya. Silakan nanti sahabat-sahabat bisa mencari referensinya langsung melalui web Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan ya, seperti itu. Nah sebelum lanjut, mungkin bagi sahabat yang saat ini menyimak, sahabat Destisna, saya aturkan terima kasih, ribuan terima kasih sudah selalu mensupport, mendukung channel kami
Sehingga pribadi kami mengaturkan ribuan terima kasih untuk sahabat semua. Semoga terbalaskan amal kebaikan sahabat semua. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel kami, jika berkenan silakan follow kami dengan mengikuti bagian subscribe, kemudian like, komen, dan bagikan bila mana ada konten-konten yang memberikan nilai faedah. Baik, kita lanjut sahabat semua. Berlanjut ke pertanyaan kedua apa yang disampaikan Mbak Tri Huliani, bisakah meminta tolong saya untuk membikinkan video bagaimana cara memilih jurusan yang ada di Kementerian Kelautan. Mungkin maksud Mbak Tri ini tentang jurusan-jurusan yang ada di beberapa sekolah milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seperti itu sahabat semua. Baik sahabat semua, ini versi saya. Selebihnya mungkin Mbak Tri Huliani ataupun sahabat semua bisa mencari referensi, melakukan traveling ya, barangkali hal-hal apa saja ya, atau tips-tips apa saja dalam kita memilih jurusan yang ingin kita kendaki, seperti itu. Ada 5 dari saya Mbak Tri Huliani ya. Nanti kaitannya dengan ini jurusan yang mana Mbak pilih, itu bisa saya bilang tadi di awal. Mohon izin teman-teman sahabat semua ya yang masih menyimak, politeknik ataupun sekolah usaha perikanan menengah itu yang ada di Kementerian Kelautan, khususnya di pusat pendidikan, itu banyak tersebar di beberapa wilayah. Silakan sahabat melakukan browsing, searching ataupun traveling melalui situs itu. Yang pertama Mbak Tri Huliani, tip dari saya itu bagaimana kita mengenali potensi, bakat, dan minat kita, seperti itu. Kenapa? Jadi itu yang pertama, bagaimana kita mampu mengenali potensi, bakat, ataupun minat. Ini menjadi indikator utama menurut saya, seperti itu. Bagaimana ketika kita mengenali apa yang menjadi bakat dan minat kita, maka bukan tidak mungkin ini bisa nanti mendukung apa yang kita akan lakukan dalam hal memilih jurusan, seperti itu Mbak Tri Huliani. Misalnya di beberapa politeknik kelautan perikanan yang ada di bawah Pusdikap itu banyak membuka jurusan ataupun program studi. Misalnya saya kembali kepada Akademi Komunitas Kelautan Perikanan Wakatobi tadi, di sana ada program studi tentang peminatan itu adalah konservasi dan ekowisata bahari. Maka kalau ketika Mbak Tri Huliani hobi dengan bagaimana konservasi ya, tentang bagaimana pelestarian sumber daya alam pesisir, hobi misalnya bersih-bersih dan cinta lingkungan, kemudian bagaimana mungkin cinta mangrove, kemudian hobi dengan misalnya laut itu agar asri, bagaimana cara terlihatnya, dan hobi-hobi itu ya mungkin bisa ngarahnya tadi Mbak mungkin bisa memilih tujuan konservasi, misalnya program studi. Atau kemudian Mbak punya bakat hobi membuat makanan atau resep makanan yang berbahan baku dari ikan misalnya. Ya, maka mungkin kalau dari saya Mbak Tri bisa memilih jurusan pengolahan hasil perikanan, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian pengolahan hasil perikanan? Apakah ada di AKP ya, Komunitas Wakatobi tadi? Tidak ada gitu. Maka kemudian ya Mbak bisa mencari alternatif lain, politeknik ataupun perguruan tinggi lain yang ada di bawah KKP tadi yang membuka jurusan pengolahan hasil perikanan, seperti itu. Atau mungkin tadi ya, ini jadi saya kembali sebenarnya karena kalau saya amati ya, beberapa taruni itu untuk penyebutan mahasiswi, mungkin sama mahasiswi ya, tapi kalau di sekolah ataupun politeknik kelautan itu lebih cenderung penyebutan mahasiswi itu taruni, kalaupun mahasiswanya itu taruna, seperti itu. Kalau misalnya Mbak Tri hobi ataupun sahabat-sahabat lain yang saat ini lagi mungkin dalam dilema menentukan sebuah jurusan, bisa menyimak begitu. Ini masih dari saya ya, silakan, saya kemudian tidak harus memaksakan apa yang menjadi saya sampaikan. Kalau kemudian Mbak Tri Huliani hobi ataupun sejauh ini cinta bagaimana melakukan kegiatan, misalnya di sana ada Mbak selalu aktif di dalam kegiatan pembudidayaan ikan, maka jelas juga bisa menjadi indikator utama pemilihan jurusan Mbak Tri ini mungkin ke jurusan budidaya atau aquacultur, seperti itu. Nah, jadi itu Mbak Tri, pertama harus kita kenali bakat
atau ke minat kita, apa yang kita potensi yang ada dalam diri kita ini seperti apa, bakat yang kita miliki seperti apa. Contoh kecil mungkin di luar perikanan, kita bicara konteks di luar perikanan, seseorang yang mungkin hobi dari sejak SMP-nya mungkin begitu, hobi bermain misalnya merakit tentang bagaimana kipas atau merakit alat-alat elektro dan sebagainya, mungkin itu lebih tepatnya memilih jurusan ke elektro. Maka ketika dia ambil jurusan lain, ya itu mungkin akan mengalami sebuah kendala. Intinya adalah bagaimana ketika kita mengenali bakat, minimal agak selaras, nantinya kita tidak mungkin mengalami hal kebingungan. Jadi paling tidak dari beberapa setelah kita masuk kuliah, teori ataupun praktek yang disajikan oleh perguruan tinggi tersebut mungkin kita sudah tahu, kita sudah agak nyambung, jadi kita tidak dari nol besar begitu. Nah, itulah kenapa bakat harus menjadi, dari saya itu menjadi poin pertama dalam menentukan, atau tips pertama dalam menentukan kita memilih sebuah jurusan. Kenali bakat. Insya Allah begitu kita mengenai bakat, ya mungkin menjadi faktor utama dan penunjang ketika nanti kita sudah duduk di bangku kuliah seperti itu. Kemudian pertanyaan yang muncul, apakah ketika kita belum mengetahui bakat, bisakah kita memilih jurusan sembarang-sembarang misalnya, atau ya tanpa sebuah pilihan, mungkinkah dorongan orang tua dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba kita duduk di sebuah jurusan itu tanpa kita punya mengenali bakat kita atas dorongan paksaan misalnya. Ya itu terpulang kembali semua, kalau saya jawab, terpulang kembali kepada diri kita masing-masing, termasuk saya misalnya. Pada saat saya dulu ngambil belajar tentang perikanan, saya pengennya bertolak belakang. Saya mau sekolah ke tempat lain, tapi karena dorongan orang tua, dan saya berpikir bahwa maksud dan tujuan orang tua saya untuk mensekolahkan saya di sekolah perikanan, itu buat saya baik, karena saya melihat kembali ke belakang bahwa orang tua saya itu pada saat itu dalam kondisi melakukan kegiatan pembudidayaan ikan. Jadi saya pikir tidak ada salahnya mungkin orang tua saya menyekolahkan saya di situ, sehingga saya coba menekuni proses belajar mengajarnya. Dalam proses pembelajarannya, meskipun saya bertahap untuk bagaimana saya mencintai dan merasa enjoy dengan apa yang keputusan yang saya ambil. Itu yang pertama, Mbak Tri. Jadi bagaimana kita bisa mengenali dulu sejauh mana kita bisa membaca diri sebenarnya bakat kita ini kemana, kayak gitu. Jangan sampai kemudian ini kita kesampingkan dalam kita mengetahui bakat kita. Itu yang pertama, Mbak Tri ataupun sahabat-sahabat lainnya. Tips yang kedua adalah kita perlu juga mungkin ya, karena kenapa saya pikir ini saya bicara sudah mungkin dalam kondisi sekarang, karena kalau dulu kan mungkin pada saat era-era sebelumnya, mungkin seperti saya ini, kita masih terbatas teknologi, mungkin internet di setiap pelosok susah, jadi kita salah mengikuti keinginan dan mungkin keinginan orang tua. Kalau sekarang kan banyak ditunjang dengan beragam teknologi, internet dan sebagainya, jadi kita bisa menggunakan itu. Nah, kaitan itu, tips yang kedua adalah kita mungkin perlu melakukan riset kecil-kecilan berkaitan dengan jurusan yang mau kita pilih, begitu Mbak Tri Huliani ataupun sahabat-sahabat lainnya. Riset yang dimaksud adalah coba mungkin bisa masuk ke beberapa web situs sekolah ataupun politeknik yang ada di KKP tadi, yang maksudnya Mbak Tri tadi. Silakan Mbak lakukan studi banding atau searching ya, riset kecicilan yang mana yang cocok. Apakah misalnya sampai masuk ke politeknik A, oh di sana jurusannya seperti ini, kehidupan asrama ketarunaannya seperti ini, gitu kan? Sudah punya gambaran gitu Mbak. Kemudian buka lagi, misalnya masuk lagi ke web ataupun situs politeknik yang lainnya, begitu kan? Buka lagi, oh jurusan di sana seperti ini, kehidupan asrama dan ketarunaan pendidikannya seperti ini, gitu. Nah, ya mungkin itu bisa dilakukan berulang kali, riset kecil-kecilan. Ataupun misalnya Mbak Tri punya kawan atau rekan yang memang sebelumnya sudah sekolah atau kuliah di sana, begitu. Itu bisa tanya-tanya bagaimana keadaan di sana kah, kira-kira bikin suasana itu menjadi nyaman dan riset itu betul-betul gitu. Meskipun misalnya dari semua hasil riset atau pencarian traveling ataupun searching tadi, browsing tadi belum ada yang cocok, tapi ini juga menjadi indikator menentukan bagaimana kita bisa tepat menentukan jurusan yang harus kita pilih, seperti itu. Searching biasanya kan setelah seleksi kita cek, kita lihat, kita amati, cermati, oh di sana kehidupannya seperti ini, pola pendidikannya seperti ini. Mungkin kalau sekarang ada TEFA, Teaching Factory mungkin ya, karena pendidikan vokasi seperti ini. Maka setelah Mbak
Tri sudah melakukan riset kecil-kecilan tadi melalui banyak mungkin media tadi, situs, menghubungi teman yang punya atau punya kenalan, ya tentunya disitulah Mbak Tri bisa ngambil keputusan untuk bagaimana menentukan pilihan gitu. Dan tentunya pilihan itu kan tetap harus dilandasi dengan niat bismillah ataupun niat yang baik gitu kan, sehingga mudah-mudahan tepat. Begitu mungkin yang kedua, melakukan riset kecil-kecilan tentang jurusan yang akan dipilih oleh Mbak Tri gitu. Sebelum saya berlanjut, saya terima kasih kepada sahabat dari Trisna yang masih menyimak sampai dengan saat ini. Semoga kebaikan sahabat semua selalu dilipat gandakan ya, Gusti Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki usahanya. Amin Allahumma amin rabbal alamin. Oke, tips yang ketiga adalah kita mengetahui kemampuan kita dalam hal knowledge atau pendidikan kita waktu di sekolah, seperti itu. Kenapa ini menjadi pilihan ketiga atau tips dari kami yang ketiga? Karena begini, saya pikir ini sangat penting ketika kita bisa mengukur, misalnya begitu di sekolah Mbak Tri mampu berpikir, oh saya mampu di bidang misalnya kalau SMA itu kan mungkin IPA IPS ya jurusannya. Saya mungkin belum tahu, mohon maaf kalau salah, tolong diluruskan, karena kebetulan saya dulu SMA itu bukan SMA, SMA saya itu sekolah pertanian pembangunan, SPMA, sekolah pertanian menengah atas. Ya, jurusan yang saya ambil tempo hari jurusan budidaya. Jadi kalau setahu saya ya sederajat dengan SMA. Kalau setahu saya SMA itu ada IPA, DPS, kemudian ada SMK. SMK itu jurusan, tentunya ada SMK itu ada jurusan perikanan, ada jurusan apa kan gitu. Kemudian ada itu SMK ada juga jurusan elektro, otomotif kan, tata boga dan sebagainya. Nah, hanya kan dari Mbak Tri saya belum tahu. Mbak Tri ini apakah lulusan tahun ini akan lulus tahun ini kah dengan mungkin sekolah yang Mbak sekarang ini, apakah Mbak Tri ini berasal dari UPM atau SMK atau SMA? Ini yang saya belum tahu Mbak Tri, kan begitu. Tapi apapun itu latar belakang SMA kita ataupun SMK tadi, SPM, yang pastinya kita harus bisa mengukur diri sejauh mana knowledge, tingkat pendidikan atau pengetahuan kita waktu kita di sekolah gitu. Kenapa? Ya ini akan tentunya nanti akan berpengaruh ya pada proses pembelajaran yang akan kita ikuti di perguruan tinggi tertentu ataupun poltek yang ada di KKP tadi gitu. Misalnya pada saat kita sekolah, kita misalnya nilai rata-ratanya sekian, oh saya ini mampu kok, saya yakin saya mampu untuk bisa mengikuti kuliah kayak gitu. Nah itu saya pikir Mbak Tri paham maksud saya, kita bisa mengukur kemampuan kita dalam hal pendidikan atau pengetahuan. Karena begini Mbak Tri atau sahabat semua, ada kalanya banyak hal yang saya amati, kadang-kadang anak itu merasa mampu, dia punya IQ ataupun tingkat pengetahuan yang berlebih dan mampu, punya keinginan untuk sekolah atau kuliah, tapi satu sisi mungkin ada orang-orang tua yang mungkin keterbatasan ekonomi sehingga tidak mampu melanjutkan sekolah si anak tadi gitu. Ini juga menjadi faktor pendukung gitu. Kita harus paling tidak sadar akan diri kita berasal dari keluarga yang bagaimana. Kalau saya jujur memang bukan saya ini dalam konten, tapi memang saya kebetulan saya berasal dari ekonomi yang mungkin pas-pasan, tapi alhamdulillah berkat rezeki dan karunia Tuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala, saya pada saat itu dikuliahkan ya dan dibiayai negara gitu. Karena mungkin pada saat itu berdasarkan prestasi ya gitu. Tapi semua itu tetap selalu saya bersyukur bahwa bapak saya petani dan saya bangga dengan status bapak saya sebagai petani. Saya bisa sekolah dan kuliah, bisa membahagiakan mereka dan paling tidak bisa mengangkat harkat martabat orang tua saya begitu. Nah itu Mbak Tri, jadi yang ketiga kita harus mengukur kemampuan kita di sekolah dulu kayak gitu. Kemudian tentunya juga masih ada kaitan itu, kita harus juga mengukur ke status ekonomi daripada keluarga. Mudah-mudahan keluarga Mbak Tri juga mendukung apa menjadi keinginan Mbak Tri untuk bisa lanjutkan pendidikan, karena dewasa ini pendidikan menjadi hal yang urgen dan sangat penting untuk ditempuh oleh generasi-generasi
muda yang mungkin dan ke depan. Pendidikan sangatlah penting, mungkin seperti itu dari saya. Kemudian skill, keterampilan, meskipun kadang mungkin dengan tidak sekolah juga orang bisa punya keterampilan, punya pendidikan karena mungkin ada pendidikan non formal, otodidak dan sebagainya. Tapi juga jangan, mungkin tidak salah juga, mungkin pendidikan juga ini bisa menentukan karir dan jabatan seperti itu, ataupun hal-hal lainnya. Jadi dua-duanya penting. Terpulang kembali kita mungkin kalau ada nilai plusnya kayak gitu ya Mbak Tri ya. Itu sahabat, 3 tips dari saya. Itu yang pertama tadi, bagaimana mengenali potensi bakat dan minat kita. Yang kedua, kita perlu melakukan riset kecil-kecilan tentang jurusan yang akan kita pilih dengan mungkin belajar dari berbagai situs atau web, atau boleh kita komunikasi ke teman-teman atau rekan kita yang mengetahui tentang keberadaan sekolah yang akan kita tuju. Yang ketiga tadi barusan ini adalah bagaimana kita bisa mengukur kemampuan pendidikan dari tingkat pendidikan atau pengetahuan knowledge kita waktu di sekolah, dan tentunya dikorelasikan dengan bagaimana status ekonomi dari orang tua. Jangan sampai kita ini sebagai anak memaksakan hendak kita mau sekolah, orang tua mungkin ekonominya mungkin belum bisa mencukupi, kita salah, paling tidak kita harusnya kita jangan sampai kemudian membebani orang tua. Itu kan harus kita kembali ke situ juga, harus kita amati dan kita cerna juga gitu. Kadang-kadang tujuan orang tua juga baik ataupun tujuan anak baik, tapi kita perlu lihat kondisi kan, begitu Mbak Tri. Yang keempat adalah kita harus mengetahui konsekuensi daripada jurusan yang kita ambil ke depannya seperti apa Mbak Tri. Maksudnya begini, banyak dari kita kadang-kadang kita salah mengambil jurusan waktu kuliah, kemudian endingnya biasanya tidak ada ketidakcocokan dengan hati dan nurani, kemudian mood kita untuk belajar mungkin sudah ada, kadang kita mengalami boring, jenuh dan sebagainya. Akhirnya kasihan kita mungkin berhenti di tengah jalan, kemudian kasihan biaya orang tua dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, maka kemudian tips yang keempat, kita harus mengetahui konsekuensi dari pilihan jurusan yang kita ambil. Contoh, memang kadang-kadang kalau saya amati, gengsi itu menjadi sebuah indikator penting gitu kan. Kadang-kadang saya ini gengsi masuk sana gitu kan, masuk itu, gua gengsi sama teman-teman dah, saya pengen terlihat wah gitu kan. Ya kenapa harus gengsi kan, kenapa harus malu, kita harus sadar dengan kita kan gitu. Jadi konsekuensi itu minimal begitu saya pilih jurusan itu Mbak Tri, saya tahu ke depannya saya arah pekerjaan saya itu kan, sekolah itu kan paling tidak kita berharap suatu waktu setelah lulus kita memiliki bekerja dalam suatu bidang atau ketekunan tertentu, misalnya di instansi atau lembaga apapun atau entah perusahaan kan gitu. Kita tahu begitu kita kuliah, oh prospek saya ke depan saya pengen kerja di sana gitu. Nah itu konsekuensinya, berarti begitu sampai ambil, paling tidak sudah tahu, oh mungkin nanti setelah saya kuliah saya akan seperti ini, konsekuensinya di situ. Tapi bukan tidak mungkin juga Mbak Tri, banyak dari kita biasanya begitu sudah kuliah jurusan ini, jurusan itu, begitu selesai kuliah mau kerja berbeda dengan jurusan yang kita ambil gitu. Ini banyak terjadi juga, maka itu ya itu antara pilihan dan dipilih gitu kan. Jadi ini yang kadang-kadang terjadi Mbak. Meskipun tips nomor 4 tadi kita harus tahu konsekuensi yang kita ambil, dan pada kenyataannya banyak terjadi begitu kita tahu kita mau kemana, karena mungkin pada saat kita lulus kemudian perusahaan atau apapun yang kita masih belum menerima pekerja, kita bingung mau kemana arahnya. Kadang-kadang udah kita bermodal ijazah, kita bawa, kita tenteng, kita melamar ke bidang ataupun hal lainnya yang mungkin berbanding terbalik dengan jurusan yang kita ambil. Ini banyak terjadi Mbak Tri, tapi kita dengan mengetahui konsekuensi itu keempat ini juga penting kayak gitu. Itu yang keempat Mbak Tri. Yang kelima, ini yang terakhir mungkin dari saya. Yang kelima, saya cuma berikan 5 tips aja Mbak Tri ataupun sahabat semua. Yang kelima adalah kita juga perlu sharing dan diskusi kepada orang-orang terdekat kita. Karena kenapa? Bukan tidak mungkin orang-orang terdekat kita juga punya andil yang besar dalam menentukan
kemana kita mau melangkah seperti itu Mbak Tri. Misalnya yang pastinya adalah pertama adalah keluarga, kemudian orang tua tentunya, ataupun rekan-rekan yang mungkin Mbak Tri anggap dekat dan bisa Mbak Tri berbagi kayak gitu. Disitulah sangat penting kita sumbang saran yang Mbak Tri anggap sahabat ataupun tadi ya di luar keluarga, karena keluarga itu menjadi faktor penting untuk kita meminta pendapat, kemudian ada teman-teman kita kayak gitu. Nah, itulah tips atau 5 tips cara memilih jurusan. Saya pikir kalau di Poltek, Kementerian Kelautan Perikanan ataupun perguruan tinggi lainnya kurang lebih ya mungkin beda-beda tipis, hanya kan bedanya itu adalah program studi ataupun jurusan yang ada di dalam sebuah institusi pendidikan tinggi tersebut kan gitu. Tapi mungkin tips ini pun berlaku untuk sahabat-sahabat atau adik-adik ataupun mungkin yang ingin melanjutkan studi kuliahnya kayak gitu. Dan tentunya mungkin banyak tips lainnya ya dari sahabat-sahabat semua. Silakan Mbak Tri juga browsing di tips-tips lainnya seperti itu. Jadi demikian Mbak Tri Liani, tips singkat dari saya, semoga bermanfaat dan ada faedah untuk Mbak Tri bagaimana Mbak Tri ingin menentukan sebuah jurusan. Terlepas misalnya Mbak Tri saat ini membulatkan hati untuk masuk di sekolah perikanan atau kelautan yang ada di KKP ataupun luar itu. Tapi 5 tips ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk siapapun itu ataupun memilih perguruan tinggi manapun, tidak harus di KKP seperti itu. Dan tentunya saya pribadi memohon maaf bila mana ada kekurangan, kemudian ada kesalahan dalam penyampaian, juga tentunya saya adalah manusia biasa, tak luput dari kesempurnaan. Maka kepada sahabat dari Trisna, mungkin yang ingin menambahkan tips atau cara memilih jurusan, silakan ditambahkan di kolom komentar. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih, tentunya bisa berbagi, kita sharing untuk yang membutuhkan informasi seperti itu. Dan kepada sahabat dari Trisna semua yang masih stay dalam tayangan ini, saya kembali menyampaikan hatur nuhun, terima kasih. Semoga amal kebaikan dari kakak-kakak, abang-abang semua senantiasa dibalas ya dan dilipat gandakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah SWT. Amin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam sehat, sukses untuk abang-abang kakak semua. Dan tak lupa juga mungkin atas kebatasan saya mohon maaf dan dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Sekali lagi silakan bantu komentar ya. Barangkali begitu nanti ada penonton-penonton unik bisa mencari, men-searching dan ditemukan mungkin tambahan tips-tips yang kami sampaikan tadi. 5 tips dari saya dan mungkin ada tambahan-tambahan tips lainnya, silahkan disebutkan di kolom komentar. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf atas segala kekhilafan dan keterbatasan saya. Mungkin sampai bertemu di konten atau live kami berikutnya. Berhubung saya belum pelajari pantun, kemarin saya janji ke Abang Puma saya akan belajar pantun dari beberapa daerah, tapi saya belum ya sebenarnya bisa kita jadi referensi gitu, tapi insya Allah nanti ke depan saya akan pakai. Oke. Nah, berhubung saya dari Irian atau dikenal dari Papua sana, maka di Irian terkenal burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih dari kami dari Trisna, izin undur diri dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas keterbatasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses luar biasa untuk sahabat YouTuber dan kreator dimanapun berada. Bravo. Thank you, terima kasih, bye bye.